Haleluya. Kami senang menjumpai sahabat gembala. Hari ini kembali kita melanjutkan serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku untuk kita belajar kembali dari kebenaran firman Allah dan masih dengan topik yang sama melanjutkan pembelajaran kita dari tema yang lalu, dari episode yang lalu masih di peta zaman. Mari kita mulai dan kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini kembali kami boleh ada bersama-sama. Kami akan belajar kebenaran-Mu. Mari Engkau berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga ketika kami belajar kebenaran firman-Mu melalui peta zaman ini, kami melihat kebenaran-kebenaran-Mu yang membuat kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Memberkati kami semua, memberkati kami hamba-hamba-Mu yang akan menjelaskan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan kehidupan kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, dan kami memulai pendalaman Alkitab saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat gembala, tentunya episode kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu tentang pemetaan zaman. Dan khusus pada episode kali ini kita masih dalam tema yang sama. Masih relevankah peta zaman Alkitab? Dan topik kali ini adalah transformasi spiritual dalam sebuah perjalanan evaluasi iman dari tokoh Nuh sampai Abraham. Kalau kemudian kita melihat tokoh-tokoh ini, dan ini adalah hari yang kedua atau yang kemudian dibahasakan oleh Pagem milenial kedua, gitu ya. Dan di sini kita akan melihat melalui tokoh Alkitab yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu Nuh sampai Abraham. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang tidak asing buat kita, tetapi kita akan melihat bersama melalui perjalanan kehidupan mereka, terlihat perubahan-perubahan spiritual yang sangat mendalam, sehingga ini bukan hanya mengubah ataupun juga memperbaharui kehidupan mereka, tetapi kita akan sama-sama melihat melalui perubahan mereka, maka itu berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Itu sebabnya bersama kami, saya Pendeta Agustini dan juga Pagem, Pendeta Haniel van der Krop, kami akan melanjutkan pembelajaran tentang peta zaman melalui periodisasi waktu. Dan kalau kita melihat dalam pemetaan zaman, sahabat gembala bisa melihat di slide yang ada periode-periode waktu di sana. Ada hari yang pertama, hari yang kedua. Dan saat ini kita akan membahas di hari yang kedua. Tentunya harapan kami melalui pembelajaran ini, wawasan sahabat gembala semakin dibukakan oleh Allah dan lebih bersifat alkitabiah, sehingga kita semua semakin mengerti kebenaran firman Allah yang hakiki dalam kehidupan kita sebagai landasan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebab slogan kami adalah orang benar hidup oleh firman. Saatnya kita berpetualang menjelajahi Alkitab. Pagem. Ya. Hari ini kita melanjutkan kemudian pembelajaran kita dari episode yang lalu. Ya. Episode yang lalu tentunya juga sahabat gembala masih ingat kita membahas hari pertama atau milenial pertama. Ya. Dan hari ini kita akan membahas hari yang kedua di dalam pemetaan zaman, atau yang kemudian kita kenal atau Pak Gem sudah bahasakan milenial yang kedua ya. Ya. Dan tentu tokohnya adalah Nuh dan Abraham. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama melalui penjelasan Pak Gem. Baik, ya sahabat gembala, senang dapat menjumpai kembali. Jadi sebagaimana sahabat gembala dapat melihat dulu slide besar dari pemetaan zaman. Maka kalau episode yang lalu kita baru membahas di hari pertama ya, atau sebutlah itu busur pertama begitu ya, kalau seandainya pemetaan waktu ini
kita gambarkan seperti busur gitu ya, busur milenium gitu. Maka kalau minggu lalu kita bahas di milenium pertama atau hari pertama atau juga 1000 tahun pertama yang ternyata hanya memakan waktu 987 tahun ya, dari mulai Adam jatuh dalam dosa sampai dengan Henoh diangkat ke tempatnya Tuhan gitu. Nah, pada hari ini akan kita lihat pada hari kedua atau milenium kedua atau 1000 tahun yang kedua, itu berarti dimulai dari tahun 3013 sebelum Masehi, ketika Henoh itu diangkat ke tempatnya Allah, sampai dengan bermigrasinya keluarga Abraham, keluarga Terah tepatnya, ya, ayahnya Abraham ke Haran. Yang itu berarti kalau dihitung berdasarkan angka-angka yang muncul dalam Alkitab itu, seperti yang minggu lalu, itu berarti akan sampai pada tahun 1976 sebelum Masehi. Berarti pada hari kedua, pada milenium kedua ini justru kurun waktunya lebih panjang. Ya, kalau dihitung mulai dari naiknya Henoh itu ke tempat Allah sampai dengan bermigrasinya Terah Abraham ini ke Haran, itu berarti memakan waktu 1037 tahun gitu. Nah, ini tandanya kan ya, itu tandanya kan lagi-lagi satu hari sama seperti 1000 tahun pun hanya penskalaan kan begitu ya. Sama seperti waktu yang minggu lalu pun ternyata kurun waktu yang kita dapat hanya 987 gitu. Justru sekarang kurun waktu yang kita dapat malah lebih dari 1000 gitu, yaitu 1037. Mudah-mudahan sahabat gembala tidak kebingungan dengan penskalaan ini. Kembali penghitungannya mungkin kita kembali lagi tekankan ya Pak Gem, bahwa satu hari sama seperti 1000 tahun. Artinya bisa kurang atau bisa lebih. Kita akan mengelompokkannya berdasarkan momen-momen terpenting yang terjadi sehubungan dengan sejarah iman, tokoh iman gitu ya. Ya, jadi jangan sampai terbingungkan begitu dengan istilah satu hari 1000 tahun, itu bahasa matematis, bukan. Itu sudah seperti dijelaskan pada 2 episode sebelumnya, bahwa ini hanya penskalaan atau mungkin lebih mudah bagi sahabat gembala memahami dengan pembulatan gitu ya. Jadi disebutkan satu hari sama seperti 1000 tahun, lebih kepada pembulatannya saja. Momen-momen yang kira-kira dapat dihitung dalam satu pembulatan periode gitu. Tapi ternyata kan seperti yang sudah dibahas minggu lalu, hari pertama atau milenium pertama saja hanya memakan waktu 987 gitu. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kurun waktu yang justru lebih panjang, 1037. Ada 4 periode yang bisa kita temui, yang bisa kita bahas begitu ya, dalam kurun waktu 1037 tahun ini yang masuk di hari kedua atau milenium kedua. Yang pertama tentu yang kita ambil adalah tahun dari naiknya Henoh ke surga itu, ya, dari tahun 3013 sampai dengan usia 500 tahunnya Nuh. Nah itu, kenapa ini menjadi satu periode yang dapat kita angkat ya. Jadi ini kurun waktunya cukup panjang, dari 3013 sebelum Masehi sampai 2444 sebelum Masehi. Ya, cukup panjang memang. Kalau dihitung berarti ada 569 tahun. Gitu. Nah, bagaimana atau apa yang kemudian sebenarnya menjadi satu pembahasan pokok pada periode ini, ya, mulai dari Henoh diangkat ke tempat Allah sampai dengan Nuh usia 500 tahun. Nah, kita masuk Kejadian pasal 6 sekarang, ya. Kalau kemarin minggu lalu maksud saya katakan bahwa milenium pertama ini kan hanya pengisahannya hanya ada di pasal 3, 4 dan 5 kitab Kejadian. Iya, betul. Nah, sekarang untuk yang milenium kedua ini pengisahannya ada di pasal 6 sampai pasal 12.
Oke, berarti ada 7 7 pasal ya. Ya. Cukup lumayan ya dibanding dengan hari pertama Ya, yang jadi artinya kemarin. datanya sudah lebih banyak gitu kan. Tapi tetap saja kalau mau dihitung ya dengan dibanding kitab-kitab lain, ini masih sangat dangkal sekali. Maksudnya masih sangat minim sekali gitu ya. Ya. Hari pertama kita hanya punya 3 pasal, sekarang milenium kedua kita hanya punya 7 pasal. Tapi setidaknya itu cukuplah membuat kita bisa membuat sebuah penelusuran gitu ya, perenungan terhadap perkembangan-perkembangan iman. Apalagi yang kita bahas di milenium kedua ini atau di hari kedua ini kan adalah transformasi spiritualnya. Betul, Ya. transformasi iman Ya, dari evolusi iman, dari evolusi iman para tokoh-tokohnya gitu. Kita sebut evolusi itu maksudnya begini, perkembangan iman itu hanya bahasa populer untuk perkembangan iman, tahap-tahap kemajuan iman gitu. Kita sebut itu evolusi iman. Ya. Tapi dengan begitu ada perubahan bentuk, makanya kita sebut transformasi spiritual. Kalau di hari pertama lalu kan kita baru mencari formasi ideal Iya, gitu, betul. ya kan? Nah, justru di milenium kedua ini yang akan terangkat nanti dari tema-tema di dalam praktek iman para tokoh imannya itu adalah transformasi spiritualnya, transformasi kerohaniannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, saya langsung merujuk sahabat gembala kepada ayat yang ke-9 dan ayat yang ayat 9 dan ayat yang ke-10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya. Ya. Kata bergaul dengan Allah, saya jadi mengingat bahwa ternyata itu juga sama dengan yang Henokh lakukan gitu ya. Iya. Dalam 300 tahun terakhir hidupnya sebelum Tuhan angkat. Betul. Ya, jadi kita melihat ada linearitas di sini. Ketika di milenium pertama atau di hari pertama, pengisahan atau ya sebutlah tema yang diangkat itu adalah ada orang yang bisa bergaul dengan Tuhan. Iya. Ternyata dia nggak sendirian gitu. Buktinya cucunya yang namanya Nuh juga bisa mengambil karakteristik yang sama setelah 569 tahun kemudian, kan begitu. Ya. Dalam periode yang cukup panjang Iya. ya, tapi kemudian masih bisa terwariskan. Ini yang Itu dia poinnya. Iya. bagaimana regenerasi ini bisa Berjalan dengan iya. baik. Justru disitulah kita mendapatkan sebuah perenungan dari linearitas data-data ini, kesamaan data-data ini. Lagi sekali saya katakan ini kan bukan kebetulan, bukan hanya sebuah pelaporan dari sebuah situasi masa lalu gitu ya, bukan hanya sekedar catatan sejarah, laporan sejarah, bukan. Tapi memang disusun dengan sebuah pemikiran. Nah, kita bisa nangkep nggak pemikiran itu sebenarnya? Ya. Nah, sekarang ketika kemudian narator Alkitab berkata, ada seorang Nuh ini yang bahkan disebut benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kita bertanya dong, kalau gitu di zaman Nuh ini hidup dalam rentang waktu 569 tahun itu, sejak dari Henokh opaknya itu diangkat Tuhan ke tempat Allah, berarti sudah berkembang manusia dengan watak-watak yang sangat heterogen, saya katakan. Ya, karena memang dikisahkan dan ditekankan dengan jelas di ayat yang kita baca tadi, sahabat gembala, kemudian juga bisa cek di dalam pembacaan kita bahwa Nuh ini salah di antara orang sezamannya gitu ya. Jadi hanya Nuh gitu. Ya, sebutlah ya Nuh yang paling unggul, yang punya mutu yang unggul. Karena artinya orang-orang sezamannya ini tidak ada yang sebutlah identik lah dengan Nuh cara hidupnya gitu ya. Nah, nanti toh sahabat gembala akan tahu bahwa mengapa sampai dikatakan di antara orang-orang sezamannya, berarti semacam ada mentalitas atau karakteristik yang tadi saya katakan heterogen ya, yang berbeda. Nanti ditegaskan dalam Alkitab kok perbedaan itu seperti apa. Bahkan tajamnya perbedaan itu sampai di garis bawahi gitu. Tapi dari sini, saudara, sebenarnya sahabat gembala ya, yang bisa kita tangkap, ternyata separuh dari milenium ini saja
Kan sudah 569, itu udah separohnya kan berarti, udah setengah milenium sendiri. Ada rentang waktu yang cukup panjang, lebih panjang lagi dari periode-periode yang di hari pertama kemarin. Iya. Iya. Kalau hari pertama kita kan hanya dapat periode 1 ada 235 gitu, lalu periode 2 ada 452, lalu periode ketiganya 300 tahun. Iya, betul. Yang diisi oleh Henokh sendiri. Mudah-mudahan sahabat gembala masih mengingat gitu ya. Iya. Nah, ini justru di milenium kedua ada periode yang lebih panjang lagi gitu loh. 569 yang diisi paling banyak memang oleh kehidupan Nuh sendiri. Memang tidak banyak ceritanya, tetapi kalau kemudian kita bandingkan dengan ayat 1, Kejadian 6 ayat 1, untuk menjelaskan tadi keterangan mengenai orang-orang sezamannya. Ya, berarti kondisi yang terjadi ketika zaman Nuh hidup. Iya, itu kita lihat mesti di ayat 1. Ya, mari kita baca ya, Sobat Gembala. Kita sekarang mundur ke Kejadian 6 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ditulis begini, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, sahabat gembala bisa perhatikan dari 3 ayat ini ada semacam situasi yang rupanya bertolak belakang dengan harapan Allah. Atau minimal kita katakan bertolak belakang dari pengisahan-pengisahan di milenium pertama. Ya, karena kalau kemudian kita perhatikan ya Pak Gem, khusus di Kejadian pasal yang kelima, itu usia keturunan dari Set ternyata lebih dari ratusan tahun gitu. Betul. Dan kalau kemudian sahabat gembala juga mengingat ada Metusalah yang umurnya juga sangat panjang di antara usia-usia keturunan dari Set ya, 969 tahun. Lalu kalau kita bandingkan dari pembacaan kita tadi 120 tahun. Kira-kira ada apa ini? Ya, makanya ini jadi menarik perhatian toh. Kenapa masuk milenium kedua kok jadi lain gitu. Dan kita mungkin baru berpikir gitu atau baru ngeh begitu bahwa lainnya ini karena ada berkembang sebuah karakteristik ya mentalitas kehidupan yang tidak linear lagi seperti di hari pertama, di milenium pertama gitu ya. Yang tidak linear seperti yang dikisahkan mulai Kejadian pasal 4, 3, 4 dan 5 itu. Gitu loh ya. Itu formasi rohani yang semakin meningkat. Ya. Jadi mungkin Sobat Gembala perlu mengingat ya, setiap kali kita membaca ayat waktu yang episode lalu kan selalu dituliskan adalah bahwa setiap tokoh-tokoh ini menurunkan anak laki-laki dan perempuan. Dan saya katakan pada episode lalu itu bukan berarti bahwa satu generasi itu hanya akan melahirkan satu anak ya. Ini kan yang diangkat di dalam narasi itu kan hanya orang-orang yang memang menjadi sorotan dari tulisannya. Tapi kalau anak-anak saya rasa bisa lahir lebih dari satu. Dan terbukti sekarang di Kejadian 6 sudah berkembanglah sebuah masyarakat, saya katakan begitu, yang dikelompokkan dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah anak-anak Allah, gitu toh. Itu ayat yang kedua. Kategori yang kedua adalah anak-anak manusia, gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. 2 kategori ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada dua garis keturunan utama sejak dari manusia jatuh dalam dosa. Yang perlu sahabat ingat kan awalnya kan Adam dan Hawa hanya punya Kain dan Habel, ya, yang disorot, yang disorot lagi-lagi yang disorot ya. Jadi jangan pikir kalau saya bilang yang hanya punya ini berarti cuma 2 anaknya, belum tentu juga. Tapi yang disorot oleh narator adalah Kain dan Habel. Lalu Habel mati. Lalu ingat bahwa di Kejadian pasal yang keempat Alkitab menulis bahwa kemudian Tuhan memberikan lagi kepada Adam dan Hawa Set untuk menggantikan Habil yang mati. Iya, gitu. Untuk meneruskan garis keturunan. Ya? Nah, berarti ada dua garis keturunan yang disorot memang di dalam dalam narasi kitab Kejadian, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set.
gitu. Ya. Nah, ketika kemudian narator Alkitab berkata bahwa ada dua kelompok masyarakat ini disebut dengan anak-anak Allah dan anak-anak manusia, rasanya dengan mudah gitu ya. Tapi bukan berarti ini ngarang-ngarang dengan mudah. Kita tinggal lihat dari linearitas pencatatannya bahwa anak-anak Allah ini ya generasi dari Set. Ya, itu mungkin terlihat di Kejadian pasal 5 ya. Betul. Lalu untuk Kain Kejadian pasal 4, Iya. sahabat gembala kemudian bisa membandingkan ketika membaca pasal-pasal ini, gitu ya. Iya. 4 dan Kejadian pasal yang kelima. Betul. Jadi yang saya mau katakan bahwa yang disebut dengan kelompok anak-anak Allah ini ya keturunan Set yang melahirkan orang-orang benar tadi toh. Iya, betul. Sampai kita bicara tentang Enos yang memanggil nama Tuhan, lalu kita bicara tentang Henoh yang bergaul dengan Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya fokusnya ada pada keturunan keturunan Set. Ya. Yang kemudian di Kejadian 6 ayat 2 disebut sebagai keturunan anak-anak Allah. Iya. Jadi jangan berpikir anak-anak Allah di sini malaikat atau segala macam gitu. Ya sama seperti kita sekarang. Baik saya sahabat gembala, ya sahabat gembala, lalu Ibu Agustini juga kan kita disebut sebagai anak-anak Allah gitu ya. Sampai ada lagu berkata kita adalah umat pemenang, kita anak-anak Allah gitu. Walaupun toh kita tidak dilahirkan dari rahimnya Allah gitu kan, dan itu tidak mungkin gitu. Itu tapi secara itu rohani ya. Ya, jadi itu hanya sebutan gitu. Lalu berhadapan dengan kelompok ini adalah anak-anak manusia. Nah, anak-anak manusia ini bukan berarti satu keturunan yang tidak ilahi. Kita tidak juga. Ini manusia-manusia seperti anak-anak Allah, hanya mentalitas spiritual mereka saja yang tidak sebaik anak-anak Allah. Itu saja. Ya sama seperti kita membandingkan Kain dan Set. Kan sudah kelihatan itu, keturunan Kain kalau dilihat di pasal 4 hanya menurunkan orang-orang yang punya sifat jelek-jelek semua. Gitu ya. Hanya memang kita tidak membahas ke situ ya, baik episode yang kemarin pun kita tidak bahas ke situ. Tapi kalau sahabat gembala jeli dengan melihat di pasal yang keempat, sebelum munculnya generasi Kain, generasi Set, Enos dan sebagainya, diceritakan tentang generasi Kain yang baru menurunkan 5 generasi saja, itu kehidupannya udah buruk sekali. Gitu. Sehingga seolah ya ini hanya merupakan sebuah sebutlah ini hermeneutik terhadap teksnya saja, bahwa narator itu tidak minat gitu ya untuk melanjutkan kisah dari keturunan Kain. Ya, saya bisa memahami apa yang Pak Gem kemudian katakan, karena kalau kita bandingkan Kejadian 4 dan Kejadian pasal yang kelima, selain sifat-sifatnya sangat berbeda, tentu penulisan dari umurnya gitu yang sangat terlihat jelas gitu ya. Hitungan-hitungan yang cukup jelas dan memang lebih detail dari Kejadian pasal yang keempat ini. Gitu ya, Pak Gem? Ya, jadi artinya yang mau dibawa, mau diseberangkan dari penulis Alkitab ini ke kita ini adalah bahwa karena dosa ada loh kelompok yang sudah mulai mikir kehidupan yang baik bagaimana. Tapi ada juga kelompok yang ini aja, yang selengean aja gitu ya. Artinya tidak peduli. Iya, tidak peduli gitu. Mereka hidup sesuai dengan betul gitu. Nah, sekarang tinggal perhatian kita kemana? Justru karena narator kitab Kejadian ini lebih banyak mengisi data-data itu khususnya pada hari pertama kemarin ya, milenium pertama. Lebih banyak mengisi data-datanya untuk generasi dari orang-orang benar ini kan, gitu loh. Sampai kepada Henoh ya. Lalu keturunan Kain sendiri nggak dibahas panjang lebar gitu loh. Jadi artinya bahwa tadi saya bilang gitu, seolah-olah kalau saya bertindak seolah saya penulis kitab Kejadian gitu, saya berkata ngapain saya mau nulis yang buruk-buruk begitu kan, toh nggak akan jadi contoh juga gitu. Ya kita tulis saja benar-benar, siapa tahu bisa menjadi contoh, karena belum tentu juga kalau ditulis benar orang kan benar, belum tentu juga. Gitu. Sahabat gembala tidak bertambah bingung. Ya karena sudah dikasih kebenaran aja belum tentu orang mau cari kebenaran itu, gitu kan. Tergantung respon begitu ya, ketaatan. Iya.
menghidupinya seperti apa. Iya, nah itu yang terlihat kan pada pada Nuh yaitu. Kemarin saya katakan setelah generasi Henoh lahir, kemudian orang-orang yang masih bisa menjaga mutu rohani dengan kualitas yang sama. Ada Metusalah di sana, ada Lameh. Maka Nuh juga pasti akan melihat gitu dan terwariskan pola itu, lalu tanpa ada banyak sekali pengisahan lain, tiba-tiba saja kita dibawa kepada data sesudah Nuh berumur 500 tahun. Mengapa momentumnya 500 tahun? Karena memang ketika usia 500 tahun lah dia baru punya anak gitu, dan baru muncul kejadian pasal 6. Jadi kita mesti tambahkan datanya itu di pasal 5 ayat 32 ya. Coba kita baca dulu tuh pasal 5 ayat 32. Di situ ditulis setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi setelah 500 tahun Nuh hidup, baru Nuh punya anak. Lama juga nih Nuh punya anak gitu ya. Iya. Lama juga. Tetapi yang mau diangkat bukan cuman karena lamanya Nuh punya anak. Selama Nuh hidup 500 tahun ini, berkembanglah juga masyarakat lain dari keturunan Kain yang ternyata hidupnya tidak sama atau tidak mau mengimitasi, tidak mau mencontoh kehidupan dari keturunan adiknya, yaitu Set. Ya. Gitu. Nah, disinilah kemudian datang pembedaan oleh narator kitab Kejadian. Ada generasi anak-anak Allah, itulah generasi Set. Disitulah juga Henoh masuk, gitu. Disitulah juga Nuh juga masuk. Lalu ada generasi yang disebut dengan anak-anak manusia, yang memang tidak banyak orang-orangnya lagi ya, karena tadi saya rasa juga narator Alkitab memandang tidak perlu juga ini mau dijelaskan panjang lebar gitu loh, karena tentu tidak ada manfaatnya juga, karena kehidupan mereka sudah kehidupan yang jauh berbeda mutunya. Gitu. Tetapi faktanya adalah dari Kejadian 6 ini, faktanya adalah masyarakat yang mutu rohaninya nggak baik ini, keturunan Kain ini, bisa punya pengaruh kuat yang seperti menghamirkan kerohanian dari generasi anak-anak Allah. Artinya mempengaruhi begitu ya. Dia berdampak tapi berdampaknya buruk. Betul, gitu loh. Dan rupanya dalam 500 tahun itulah dari sekian banyak dinamika kehidupan, termasuk yang kita baca adalah perkawinan campur. Gitu toh. Karena di Kejadian 6 ayat 2 kan ditulis anak-anak Allah ini, atau saya ganti bahasanya ya, keturunan Set ini melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi melihat bahwa anak-anak perempuan dari keturunan Kain itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Pertanyaannya, masalah nggak sih? Gitu kan. Yang kedua misalkan, kalau seandainya laki-laki dari keturunan Set ini mencari perempuan juga dari keturunan mereka, bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya pada dasarnya bisa saja. Bisa saja gitu loh. Tapi kenapa kemudian narator lebih memilih cerita ini? Nah, ini berarti kan ada sebabnya ini. Ada sesuatu yang kemudian berkembang gitu loh. Sebagai dampak selanjutnya. Iya. Jadi kita kalaupun mau membangun sebuah pertanyaan itu ya setidaknya juga linear dengan data-datanya ya. Jadi jangan sampai kita kebablasan juga merangkai-rangkai sesuatu yang akhirnya jadi ngarang begitu loh. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau begitu sebutlah memang ada dua masyarakat gitu. Anak-anak Allah, ini orang-orang Set. Anak-anak manusia, ini orang-orang Kain. Mungkin tidak akan jadi masalah kalau mereka kawin sesama kelompoknya saja gitu. Misalkan ya anak-anak Allah, carilah perempuan-perempuan dari keturunan anak-anak Allah begitu kan. Yang masalah anak-anak manusia ya. Dengan gitu. Kualitas yang sama. Iya gitu. Tetapi menjadi masalah serius adalah karena perkawinan yang lintas garis keturunan ini, muncullah kemudian respon Allah di ayat 3 gitu loh. Yaitu bahwa rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, dan manusia itu hanya akan 120 tahun saja.
Jadi semakin diperpendek usianya. Ya, sebenarnya saya belum bisa mengunci pendapat saya bahwa umur manusia hanya akan 120 tahun sejak peristiwa ini. Sebab nanti kita akan melihat juga ternyata anak-anaknya Sem gitu, cucunya Nuh ini, anaknya Nuh ini akan punya generasi yang masih bisa hidup lebih dari 120 gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita harus punya pemahaman lain tentang ayat ini ya. Nanti anaknya Sem namanya Arpaksad, lalu anak Arpaksad yang namanya Selah, anak Selah namanya Eber, itu hidupnya malah 200 tahunan. Oke, berarti kita tidak kemudian bisa membatasi umur manusia selanjutnya di periode selanjutnya Iya, dengan angka ini ya. betul. Jadi kita tidak bisa generalisasi menyebutkan ayat ini lalu juga secara otomatis kita kemudian menganggap bahwa Ya, umur generasi selanjutnya akan pendek begitu. ya. Malah jadi artinya bahwa angka 120 tahun kita harus melihat ini sebagai satu periodisasi dari kesabaran Allah. Kalau saya katakan gitu. Kalau bicara tentang kesabaran Allah, itu berarti kan bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup di dalam pertobatan. Artinya kesempatan yang Tuhan beri supaya keturunan anak-anak manusia ini kembali kepada Tuhan dan memiliki kualitas sama seperti keturunan anak-anak Allah, begitu ya Pak? Betul, jadi tetap polanya kan sama seperti yang waktu kemarin kita bahas. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa kan Allah kemudian tidak membinasakannya. Gitu kan, Allah tidak menghancurkannya. Tapi Allah kemudian memisahkan jarak gitu. Tapi memisahkan jarak bukan berarti mengabaikan. Memisahkan jarak bukan berarti membiarkan gitu ya. Memisahkan jarak itu hanya untuk membangkitkan perenungan. Maka ini sama. Ketika Tuhan berkata rohku tidak akan lama-lama lagi tinggal, tapi hanya 120, berarti dalam masa hidup manusia, Allah hanya akan memberi kesempatan persekutuan itu dapat bermanfaat atau membangun hanya untuk 120 tahun saja. Hal nanti manusia menghidup lebih lama dari itu bisa. Karena toh tadi kita lihat bahwa keturunan Sem nanti itu bisa hidup lebih dari angka 120. Berarti nanti kesimpulan yang kita dapat ternyata kenapa mereka bisa lebih panjang masa hidupnya, mereka mulai terbangun kembali kesadaran baru lalu kembali lagi ke jalan yang benar, kan gitu. Tapi berarti ada manusia-manusia toh yang tidak akan sama dengan tokoh-tokoh ini gitu loh. Nah itu sebabnya demi menegaskan perbedaan itu muncullah tadi kategori Nuh tadi disebut orang yang benar di antara orang sezamannya. Jadi ya sebutlah ya untuk membuat perbedaan walau tidak bermaksud menghakimi. Artinya orang-orang sezaman Nuh ini dalam masa 500 tahun pertama masa hidupnya itu berarti lebih banyak memang mulai separuh-separuh hatinya. Mungkin kalau pakai bahasanya kita pahyu suam-suam kuku ini. Gitu. Yang tadinya sudah bergaul dengan Allah gitu ya. Konsisten mengenal Allah, ada di hadirat Allah, sekarang mengalami lumer lah gitu ya, jadi lumer. Kecuali si Nuh ini gitu loh. Nah, kita dapatkan pada akhirnya sebuah prakesimpulan. Kalau Nuh masih bisa mempertahankan sebuah ciri atau karakteristik kehidupan rohani seperti pendahulunya, maka harusnya manusia-manusia lain bisa dong gitu. Ini kan artinya sebuah keberhasilan yang masih dapat diupayakan gitu kan. Masih bisa diupayakan dan bisa dijalankan begitu. Karena buktinya ada Nuh gitu ya. Cukup menarik memang di bagian yang pertama ini karena rentang waktu cukup panjang gitu. Lebih. Tapi kalau kemudian kita lanjut nih Pak Gem di periode yang kedua gitu ya. Di periode kedua ini ada hal apa yang kemudian sahabat gembala bisa kemudian ambil pelajaran di dalamnya dari tokoh-tokoh yang masuk pada periode kedua ya. Jadi kalau periode pertama kan kita hanya bisa mendapatkan sebuah karakteristik linier yang masih bisa dipertahankan, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Cuman mungkin sebelum masuk ke periode kedua ya, saya perlu menegaskan kalau begitu mengapa Nuh kok tidak seperti opaknya Henoh yang diangkat ke tempat Allah gitu. Ya mungkin itu ada pertanyaan juga dari sahabat gembala. Ya, jadi kalaupun sahabat gembala mau bertanya, ya seandainya memang ada pertanyaan itu ya sudah terjawablah dengan apa yang saya mau terangkan ini. Mungkin saja bahwa ketika di zamannya Henoh
memang masyarakat dari anak-anak Allah ini masih dominan, sebutlah begitu ya, masih dominan sehingga sebutlah belum ada kekhawatiran nanti akan ada penghamiran gitu ya. Karena keturunan dari anak-anak manusia mungkin belum bicara banyak. Tapi lain ceritanya ketika 500 tahun atau setengah milenium sudah berjalan, kelompok dari anak-anak manusia ini, garis-garisnya Kain, mungkin juga sudah mulai kuat pengaruhnya. Sehingga kalau Nuh nanti orang yang spesial ini diangkat hidup-hidup, di bumi nggak punya lagi semacam suara kebenaran yang kuat nih. Nah, itu. Tidak ada lagi tokoh yang menjadi teladan begitu ya. Yang mewariskan pada generasi berikutnya. Iya, jadi itu kan hanya apa ya namanya, memang asumsi, tetapi setidaknya masih didukung oleh sebuah pemikiran linear dari data-data ya. Kalau masa Henoh ya boleh dikatakan Henoh masih hidup di antara lingkungan yang sehat. Jadi ya sudahlah, diangkat ke tempat Allah toh tidak terlalu mengkhawatirkan bumi ini. Masih cukup dominan gitu ke kelompok anak-anak Allah. Tapi lain ceritanya 500 tahun kemudian, setengah milenium kemudian, sudah berkembang generasi dari Kain ini yang juga sama-sama punya pengaruh kuat. Nah, justru kehidupan Nuh yang identik dengan Henoh, bergaul dengan Allah, inilah yang sekarang sedang dicoba dipertentangkan begitu dengan keturunan Kain ini, anak-anak manusia. Makanya mengapa dia dipertahankan oleh Tuhan, tidak diangkat oleh Tuhan ke tempatnya Allah, gitu kan? Nah, itu cara kita berasumsi. Sehingga menjadi masuk akal kemudian ya pendapat seperti tadi yang saya katakan itu, karena masuk pada periode kedua, yaitu dari tahun 2444 sampai 101 tahun ke depan. Itu kan ada periode di mana Tuhan sedang merancang atau mempersiapkan hukuman massal berupa air bah, gitu tuh. Nah, ini yang cukup menarik. Ya. Karena pasti sahabat gembala akan ingat seorang tokoh ketika disebutkan tentang air bah, yaitu Nuh. Iya, gitu. Nah, Nuh inilah yang memang ternyata berperan besar di dalam periode kedua ini. 101 tahun, gitu ya, mulai dari tahun ke-500 hidupnya, ketika dia punya anak, sampai tahun ke-600 ketika air bah nanti akan didatangkan, gitu. Nah, periode ini dikisahkan secara lengkap mulai dari pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-13. Coba kita lihat ya, pasal yang ke-6 dari ayat 13. Kita tidak usah baca semua, tetapi kita baca saja sampai ayat yang ke-14 lah ya. Berfirmanlah, atau mungkin lebih baik kita baca dari ayat 10, karena tadi kita belum selesaikan pembacaan kita. Jadi setelah Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet itu, maka ayat 11, perhatikan ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Coba dibayangkan bahwa selama 500 tahun masa hidup Nuh tadi, ya, di periode pertama tadi, ternyata boleh dikatakan situasi sosial yang berkembang lebih kepada rusak daripada benar. Jadi luar biasa ya pengaruh dari keturunan Kain ini, anak-anak manusia ini. Dan nggak usah bilang ini laporan di zaman purbakala. Di zaman sekarang saja coba bagaimana. Betul juga kata Paulus bahwa kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini contohnya nih, gitu. Jadi apa yang terjadi pada masa sekarang buat saya itu bukan hal baru ternyata. Karena yang sudah ada, bahkan lebih menakutkan. Gitu. Jadi jangan bilang bahwa sekarang pergaulan lebih menakutkan. Wah, yang purbakala mungkin jangan-jangan nggak kalah menakutkan. Gitu. Semakin menakutkannya sampai akhirnya muncullah kemudian ayat yang ke-12. Allah menilik, kita lanjutkan pembacaan kita ya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Tuh. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Ini kan temanya rusak-rusakan udah ini. Bayangkan ya, hari pertama kemarin
hari pertama atau minggu lalu kita bahas gitu, itu ditutup dengan sebuah kehidupan rohani yang kayaknya enak banget gitu, ya. Tapi sekarang begitu masuk di hari kedua, milenium kedua, baru di periode pertama udah terasa ini satu keadaan yang panas ini, ya. Iya. Satu kegentingan. Nah, itu sebabnya ketika masuk di periode kedua, Allah berfirman, ya kita teruskan pembacaannya, kepada Nuh. Begini ayat 13. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat petak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ditutup dengan pakal itu seperti aspal sehingga dia kedap air gitu. Yeah. Karena memang Allah nanti diceritakan bahtera itu akan mengapung terus di air selama selama lebih dari 150 hari. Dan itu peristiwa itu total memakan waktu 1 tahun paling tidak. Ya, 1 tahun bisa 1 tahun lebih 10 hari, bisa 1 tahun pas tergantung kalendernya sebenarnya. Tapi setidaknya bahwa yang sudah terangkat di dalam pengisahan ini sejak dari Nuh berumur 500 tahun waktu dia punya anak sampai dengan nanti betul-betul Allah akan timpakan bumi dengan air bah, itu masih ada periode 100 tahun. Kita tahu 100 tahun itu karena atau pada saat air bah itu didatangkan oleh Tuhan, umur Nuh itu sudah 600. Kita loncat ke ayat 10 sekarang. Kejadian 7 ayat 10. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Gitu. Sementara yang kita baca tadi di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 itu baru di usia 500 tahunnya. Jadi saudara sahabat gembala bisa bayangkan dari mulai pasal 6 sampai ke pasal 7, ya, pasal 7 ayat 10 tadi itu berarti sudah berjalan 1 abad. Ya. 1000 tahun. Iya, cuman 1 pasal diceritakan gitu. Nah, 1 abad bikin apa sih? Mungkin di dalam kitab Kejadian kita tidak dapatkan keterangan. Tapi lain halnya kalau kita dapatkan data dari ayat lain gitu ya. Kita baca dari kitab 2 Petrus ya. Mari kita ke kitab 2 Petrus. Di kitab 2 Petrus malah justru dikatakan satu data yang lebih lengkap gitu dari informasi ini. Kitab 2 Petrus pasal yang 2. Kitab 2 Petrus pasal yang kedua pada ayat yang ke-5. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik dan seterusnya ya. Tapi fokus Nuhnya adalah dikatakan jikalau ia tidak menyayangkan dunia purba tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Berarti yang kita tahu sekarang dari referensi ini, Nuh selama 1 abad dari usia 500 sampai usia 600 kerjaannya cuma memberitakan kebenaran firman. Gitu. Kepada siapa? Kepada bumi yang udah rusak, kepada masyarakat yang udah campur aduk ini. Ya, yang rohani sudah bergaul dengan yang tidak rohani tadi, anak-anak Allah bergaul dengan anak-anak kedagingan gitu ya. Kita bisa sebutlah anak-anak manusia, anak-anak kedagingan. Tetapi dipertahankannya Nuh sebagai orang yang masih memegang karakteristik bergaul dengan Allah, ya, baru kita tahu sekarang kenapa Nuh tidak diangkat hidup-hidup seperti Henokh. Ya karena Allah butuh Nuh untuk dapat menarik orang-orang yang rusak ini kepada kebenaran. Ya, dengan pemberitaan kebenaran itu iya, ya. Gitu. Dan itu kalau sahabat gembala baca juga nanti kesaksian dari Matius dan Lukas itu sama gitu ya. Cuman kalau kita baca
tentu lebih panjang ya. Sahabat Gembala bisa baca di Matius pasal 14 itu juga diceritakan secara lengkap gitu ya. Matius 24 dan Lukas pasal 17. Matius 24 dan Lukas pasal 17 itu juga kedua narator Injil ini mengisahkan itu, bahwa Nuh itu berjuang di tengah-tengah satu masyarakat yang sudah rusak dengan kawin campur katanya. Dan hasil dari kawin campur ini ternyata anak-anak yang dilahirkan lebih berat lebih berat kepada menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa daripada kehidupan orang benar. Nah, bayangkan perjuangan Nuh di situ. Ya. Yang cukup diperhatikan dari ayat yang kita baca tadi, ternyata yang diselamatkan 7 ya. Betul. Dari hasilnya tadi 100 tahun, 7 orang. Satu abad, yang diselamatkan adalah orang yang bersama dengan dia ya. Tentunya kalau kemudian sahabat Gembala baca kembali kisah ini, itu adalah anak, mantu, dan istrinya. Iya, jadi kita bisa bayangkan betapa betul-betul beratnya medan dari penginjilan Nuh ini. Itu. Sehingga dalam 100 tahun sambil dia membuat bahtera itu, jadi buat bahtera juga kita memang tidak tahu berapa lama. Tetapi ya sekarang aja kalau bikin kapal kan orang bisa berbulan-bulan gitu ya. Bahkan bertahun ketika memang ukuran kapalnya besar. Apalagi ukuran kapal ini kan cukup ya kita bisa sebut ini mega structure sebenarnya. Cukup besar loh ini gitu ya. Hampir seperti lapangan bola kalau diukur dengan ukuran kita gitu loh. Jadi pada masa itu, apalagi saya yakin Nuh ini kurang bantuan lah ya. Karena kan menginjil saja dia sudah tidak bisa diterima dengan gampang, apalagi disuruh membantu gitu ya, membantu untuk mengerjakan bahtera. Jadi rupanya orang-orang yang punya karakteristik atau mentalitas yang unggul ini ya, seperti Nuh ini yang hidup bergaul dengan Tuhan, betul-betul jiwanya tersiksa tadi seperti ditulis oleh Petrus. Tersiksanya apa? Mungkin dia membayangkan, oh enak bener hidup kamu ini ya, gitu kan, bikin dosa tapi masih ada kesempatan, nggak langsung dihukum, sementara untuk hidup benar saja saya masih harus susah-susah gara-gara kalian misalkan begitu. Itu pertentangan itu ada. Makanya ingat yang waktu episode lalu itu saya katakan, ketika Nuh ini dilahirkan kan ada harapan Lameh di situ ya. Mungkin itu perlu dibaca lagi ya. Ada harapan Lameh di situ. Kita perlu lagi baca ke kejadian pasal yang kelima ya. Karena ketika Nuh ini dilahirkan, maka ayat yang ke-28 ditulis begini. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh, gitu ya. Lalu kepadanya katanya, ini harapan Lameh ini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk. Jadi Lameh seperti sudah punya daya antisipatif yang kuat sekali. Nanti masa depan anakku ini yang namanya Nuh ini akan berat sekali gitu. Dan itu mungkin sudah dirasa kehidupan yang susah. Makanya dia memberi nama Nuh itu supaya datanglah penghiburan. Jadi Nuh ini memang tumbuh persis sesuai doa bapaknya. Gitu, betul-betul penghiburan, dan hanya dialah boleh dikatakan menjadi bibit unggulnya di dalam masa 500 tahun, dan apalagi yang lebih khusus periode kedua ya, karena kita sudah di periode kedua, yaitu 100 tahun masa penginjilannya Nuh ini. Bayangkan 100 tahun dia berkhotbah, bikin kapal, susahnya minta ampun loh itu saya pikir ya. Ya, karena dua tugas dijalankan bersama-sama begitu ya. Belum tentu sahabat kalian bisa melakukan itu sambil berkhotbah, bikin bahtera, udah begitu yang bisa masuk 7 orang lagi ya, bersama dengan dia gitu kan, hanya 8 orang, hanya istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. Lalu kita bilang kasihan Nuh ini ya. Sudah begitu susahnya hidupnya, sudah begitu padatnya hidupnya, yang dia kerjakan itu seperti nggak ada tidurnya, khotbah bikin bahtera, sebutlah sementara begitu kita ngomongnya gitu ya. Tapi
Nuh itu sendiri adalah penghiburan. Iya. Jadi memang ini menjadi apa ya, sebenarnya menjadi motivasi buat kita. Hidup itu susah dan bahkan di tanah yang terkutuk misalkan, tapi kalau kita tetap mempertahankan karakteristik kita sebagai anak Allah, percayalah kita sendiri itu adalah penghiburan. Hanya kita bisa merasakan itu ya. Iya. Mudah-mudahan sahabat gembala bisa merasakan di tengah kondisi yang sulit gitu ya, menghadapi tantangan apalagi di dunia akhir-akhir ini dengan situasi yang ada, tetap merasakan penghiburan dari Tuhan dan memiliki semangat untuk terus bertahan dalam iman. Iya, ya, jadi inilah periode kedua ya, artinya bahwa sudah hanya menceritakan sepanjang 1 abad sepak terjang Nuh dalam upaya untuk menarik kembali masyarakat, sebutlah 2 masyarakat ini kepada jalan yang benar. Paling tidaklah mungkin yang diutamakan Nuh itu harusnya adalah kelompok anak-anak Allah. Karena kan dia di situ juga tumbuh dan berkembang gitu. Iya. Nah, ketika masuk Pak, kemudian rasanya cukup seru kita membahas hari yang kedua ya di periode ini dan sepertinya kita harus membagi kemudian atau melanjutkan ke episode berikutnya gitu. Saking serunya kita hari ini begitu ya. Mudah-mudahan sahabat gembala dengan pembahasan di periode yang kedua. Kali ini kita akan melanjutkan ke episode berikutnya untuk 3 dan 4-nya, begitu ya Pak Gem. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari periode 1 dan 2 ini sebelumnya. Ya, baik. Jadi kita akan perhatiannya masih di H2 ini sebenarnya, walaupun baru 2 periode ya. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lihat dari 2 periode pertama, walaupun sudah memakan waktu ini berarti sudah 6 abad sendiri. Artinya bahwa sisanya nanti tinggal paling tidak 3,5 abad atau 4 abad menyisakan milenium kedua ini. Yang kita lihat adalah bahwa seminim apapun gitu ya, sebuah karakteristik unggul yang dimiliki oleh Nuh, ternyata kalau itu dilakukan dengan kesungguhan dan masih juga bisa memelihara sebuah semangat untuk menghibur diri. Karena kita kan tidak akan mendapatkan penghiburan dari orang lain, maka percayalah itu akan punya dampak yang luas, dampak yang kuat bahkan. Gitu. Jadi jangan pernah kemudian kita dilemahkan dengan berkata, wah determinasi lingkungan yang akan betul-betul membentuk watak orang. Ada benarnya, tapi fakta ini juga tidak bisa diabaikan. Nuh tidak punya orang sebenarnya. Dikatakan hanya dialah hidup benar di antara manusia sezamannya. Mungkin hanya keluarga yang dia punya. Walaupun keluarga itu belum diceritakan apa-apa selama periode itu. Baru nanti muncul ketika masuk ke Bahtera, baru keluarganya ngikut. Tapi selama perjuangan Nuh untuk menjadi pemberita kebenaran, belum ada diceritakan tentang keluarganya. Padahal di situ Sem, Ham, dan Yafet tumbuh sudah sampai usia 100 tahun kan berarti. Kan begitu. Ketika dia baru dilahirkan, jadi di usia 500-nya Nuh. Jadi ini menunjukkan bahwa jangan pernah kita patah semangat sekalipun kita berkata, hanya saya sendiri orang benarnya. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu ada juga orang benar lain yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi tetap saja konsisten gitu. Ya, ini yang menjadi kata kunci buat kita hari ini ya, tetap konsisten. Sebab kita tahu di dalam dunia ini kita akan menjadi teladan, menjadi contoh, dan kita mewakili Allah. Sekalipun kita merasa mungkin kita sendiri, berjuang sendiri, tetapi percayalah bahwa perjuangan walaupun singkat ataupun dengan kondisi yang sulit, maka tetap akan berdampak. Tetaplah konsisten. Puji Tuhan. Mengakhiri episode ini, kami mengajak sahabat gembala untuk bisa berbagi dengan mengirimkan link ini kepada rekan, sahabat, keluarga, sehingga mereka juga akan diberkati. Dan juga melalui kesempatan ini kami tetap memberikan kesempatan kepada sahabat gembala yang ingin mengambil bagian dapat mengirimkan melalui rekening yang tertera di layar sahabat gembala. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri episode kali ini dan nanti Pak Gem ya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk episode ini. Kami dapat lagi memahami sebuah dinamika kehidupan
dinamika kebenaran dan juga dinamika dari respon-respon manusia terhadap kebenaran itu, sehingga kami tahu bahwa ada masa di mana kebenaran itu harus diperjuangkan, bahkan dipertahankan begitu rupa, bahkan juga harus didaratkan kepada kelompok orang-orang yang mungkin tidak mudah menerima, tapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan Tuhan akan membela kebenaran itu, sehingga seperti halnya Nuh, sekalipun hanya menuai sedikit orang saja, tapi itu menunjukkan bahwa kebenaran itu pada akhirnya yang menang. Dan ketika Tuhan hukum bumi pun, itu juga mengafirmasi kebenaranlah yang menang. Kami minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya hidup kami ini sebagai orang benar dan orang Kristen, orang anak Tuhan yang selalu berusaha untuk mempertahankan kebenaran dalam hidup kami masih bisa mengubah orang. Kami mempertahankan konsistensi kami sambil kami mengubah orang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat. Maka terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anak Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus melihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali berjumpa di episode berikutnya untuk melanjutkan periode 3 dan 4 di hari yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati.